Apakah penting menggunakan sunscreen atau sunblock pada saat kita hanya beraktivitas di rumah saja? Halo, kembali lagi dengan saya Silvi Syahaya. Di video kali ini saya akan membahas tentang apakah penting menggunakan sunscreen atau sunblock pada saat kita hanya beraktivitas di rumah saja. Pertanyaan ini seringkali banyak masuk di DM saya, ya. Nah, buat teman-teman yang sudah bertanya, pastikan tonton terus video saya sampai selesai. Dan kalau yang baru pertama kali menonton video saya ini, pastikan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari saya. Kalau buat yang belum subscribe, subscribe dulu, karena subscribe itu gratis dan satu bentuk support untuk saya supaya saya tetap semangat membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yuk, nggak usah pakai lama-lama, kita langsung kupas tuntas di video ini. Setiap wanita perlu memahami pentingnya menjaga kulit dari paparan sinar matahari. Efek buruk sinar UVA dan UVB mungkin sudah sering kita dengar, dari efek buruk yang berdampak langsung seperti kulit yang terbakar, hingga efek jangka panjang seperti penuaan dini hingga kanker kulit. Cara mencegah hal tersebut tentu saja dengan menggunakan sun protection. Sebutan yang sering didengar untuk produk yang melindungi kulit dari sinar matahari ini pasti tidak jauh-jauh dari sunscreen dan sunblock. Terus, apa bedanya antara sunscreen dan sunblock ini? Kita akan simak di penjelasan berikut ini. Sunscreen dianggap hanya membuat lapisan untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Ada sinar matahari yang terserap dan ada juga yang tidak terserap dalam kulit. Sedangkan sunblock dianggap mampu menghalangi semua sinar matahari, UVA dan UVB. Sunscreen biasanya hanya melindungi kulit dari sinar UVB yang bisa menyebabkan kulit terbakar. Namun, ada beberapa sunscreen yang tidak memiliki kandungan untuk menangkal sinar UVA. Banyak masyarakat yang menganggap hanya dengan menggunakan sunblock sekali sudah bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari seharian penuh. Padahal, kenyataannya sunblock perlu diaplikasikan berulang setiap beberapa jam sekali. Sunscreen umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu chemical dan physical. Chemical sunscreen mampu menyerap sinar matahari, sedangkan physical sunscreen bekerja dengan menghalangi sinar matahari. Yang terakhir ini juga sering disebut sebagai sunblock. Chemical sunscreen memiliki kandungan seperti amino benzoic acid, alpha-benzoate, dan serta berbagai kandungan lainnya. Beda lagi dengan physical sunscreen yang memanfaatkan kandungan titanium dan zinc sebagai UV filter. Jadi mudah membedakan sunblock dan sunscreen bisa dilihat dari kandungan produknya. Jika tidak menyertakan titanium dan zinc, maka produk tersebut merupakan chemical sunscreen. Gitu ya teman-teman, jadi paham antara perbedaannya sunscreen chemical dan physical. Sekarang kita akan belajar atau mengetahui cara kerjanya. Chemical sunscreen bekerja sebagai memfilter dan menyerap sinar UV lalu mengubahnya menjadi energi panas yang dikeluarkan melalui kulit. Sedangkan physical sunscreen berfungsi menghalau sinar UVA dan UVB masuk ke dalam kulit dengan melakukan perlindungan di atas permukaan kulit. Perbedaan cara kerja inilah yang menyebabkan chemical sunscreen harus diaplikasikan 20 menit sebelum Anda berada di bawah sinar matahari. Karena kandungannya membutuhkan waktu untuk menyerap ke dalam kulit.
berbeda dengan sunblock atau physical sunscreen yang bisa langsung bekerja sesaat setelah diaplikasikan pada kulit. Lalu, mana yang lebih baik? Baik chemical sunscreen ataupun physical sunscreen? Sebetulnya sama-sama berfungsi baik secara optimal untuk mencegah efek buruk sinar UV. Tinggal kembali kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Untuk penggunaan sehari-hari tentu sunscreen lebih efektif karena teksturnya yang ringan dan hasil transparan saat diaplikasikan pada kulit. Berbeda dengan physical sunscreen atau sunblock yang punya tekstur berat dan meninggalkan warna putih saat dioleskan pada kulit. Jadi, kembali lagi kepada aktivitas kita cenderung sering berada di bawah sinar matahari dalam jangka waktu yang lama, tentunya kita menggunakan sunblock karena itu lebih efektif dalam melindungi kulit. Produk sun protection tidak memiliki embel-embel sunscreen dan sunblock, artinya kita harus mencari label broad spectrum atau yang memiliki SPF dan juga PA untuk perlindungan yang komplit dari UVA dan UVB. Itu SPF dan PA++++. Tenang teman-teman, saya akan jelaskan di video terpisah mengenai penjelasan apa itu SPF dan apa itu PA++++. Bagaimana teman-teman sekarang sudah paham bahwa pentingnya menggunakan sunscreen atau sunblock meskipun kita beraktivitas dari rumah saja. Apalagi kalau teman-temannya beraktivitas di luar, itu sudah hukum wajib buat kita, mau wanita maupun pria itu harus menggunakan sunscreen. Jadi pastikan kita melindungi tubuh kita sebelum kita beraktivitas dengan sunscreen. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya. Kalau teman-teman suka dengan video dari saya ini, silahkan di-share supaya lebih banyak lagi teman-teman yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan kalau ada lagi yang mau dibuatkan video-video lain mengenai di seputaran skincare, silahkan tulis di komentar di description box di bawah ini. Nanti saya akan buatkan video-video untuk teman-teman semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.